Pernah kebayang nggak, ada sebuah bencana besar, tapi ternyata bencana itu udah diramalkan jauh-jauh hari. Hari ini, kita akan menelusuri tragedi di kota Sibolga, Indonesia. Dan ini bukan sekedar cerita tentang cuaca buruk ya, ini adalah kisah tentang peringatan-peringatan yang diabaikan selama hampir 2 dekade. Jadi gini, tahun 2025 Sibolga kena banjir parah. Tapi yang paling bikin kaget, ini semua bukan kejadian yang tiba-tiba. Peringatan spesifik tentang betapa rapuhnya kota ini ternyata udah ada, udah terdokumentasi dalam sebuah penelitian 19 tahun sebelumnya. Oke, sebelum kita bongkar kenapa ini bisa terjadi, kita perlu paham dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di Sibolga, seberapa parah bencana yang melanda pada hari nahas itu. Ceritanya dimulai tanggal 24 dan 25 November 2025. Ini bukan hujan biasa ya, tapi benar-benar cuaca ekstrem. Hujan turun gak berhenti-berhenti selama 2 hari penuh. Hasilnya, bencana ganda, banjir bandang di bawah, dan tanah longsor di perbukitan. Coba bayangin ya, radar BMKG itu sampai mencatat curah hujan lebih dari 200 mm per hari. Itu banyak banget. Cukup buat bikin sistem drainase kota manapun langsung lumpuh kalau nggak siap. Begitu banyak air dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi posisinya Sibolga itu kayak dikepung dari 2 arah. Di pesisir yang datar, wush, banjir bawa lumpur dan puing-puing langsung ke tengah kota. Di waktu yang sama, di bukit-bukit yang curam, longsor nutupin jalan utama. Warga jadi terisolasi. Dan di balik angka-angka dan data ini tentu ada cerita manusianya. Data dari BNPB nunjukin ada 12 korban jiwa. Lebih dari 2.800 orang harus ngungsi. Hampir 2.000 rumah hancur. Ini bukan cuma statistik, ini skala kehancuran yang nyata. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa? Apa ini murni salah alam? Atau ada cerita lain di baliknya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah Sibolga ini cuma lagi apes aja kena cuaca buruk? Atau kota ini memang dari dulu udah jadi bom waktu yang tinggal nunggu meledak? Lihat deh geografinya. Dari sini aja udah kelihatan banget masalahnya. Di satu sisi ada bukit-bukit super curam yang rawan longsor. Di sisi lain, dataran pantai yang rendah banget langganan banjir. Kotanya itu kejepit di antara 2 ancaman besar. Bahkan sebuah tesis dari tahun 2006, seperti yang kita lihat di peta ini, udah ngasih lihat betapa susahnya evakuasi di beberapa area kota. Dan ini dia, salah satu barang bukti pertama dari masa lalu. Sebuah studi akademis dari tahun 2010. Para peneliti ini ngitung-ngitung sistem drainase Sibolga. Mereka bandingin Q rencana alias perkiraan air yang bakal datang sama Q kapasitas alias kemampuan sistem buat nampung air itu. Dan hasilnya, ya kapasitasnya kurang. Kalau diterjemahin ke bahasa yang gampang, artinya gini, pipa-pipa pembuangan air di kota itu kekecilan. Udah, sesimpel itu. Pipa-pipa itu nggak bakal kuat nahan banjir gede. Dan ini bukan penemuan baru loh, ini fakta yang udah ketahuan dan ditulis di atas kertas lebih dari 10 tahun sebelum bencananya kejadian. Tapi masalahnya nggak cuma soal pipa air. Ada lapisan kedua dari tragedi ini yang ada hubungannya sama desain kotanya sendiri. Coba bayangin, kamu tahu ada bahaya datang, tapi kamu nggak bisa lari. Perhatiin deh pola jalan ini namanya pola grid atau kotak-kotak. Kelihatan rapi, teratur kan? Banyak kota pakai desain ini, termasuk Sibolga. Tapi di balik kerapiannya ini ternyata ada jebakan fatal. Oke, buat jalan-jalan biasa, kerja, sekolah, pola grid ini enak, gampang. Tapi begitu ada keadaan darurat di mana semua orang panik mau keluar di waktu yang sama, pola ini langsung jadi mimpi buruk. Tiap perempatan jadi titik macet total. Beda banget sama pola radial, yang kayak jari-jari roda, yang nyebarin orang keluar, itu jauh lebih efektif buat evakuasi. Sayangnya, Sibolga pakai sistem grid. Biar makin kebayang seberapa krusialnya ini, ada tesis dari tahun 2006 yang neliti Sibolga buat skenario tsunami. Dan mereka nemuin jendela waktu buat evakuasi itu cuma 5-10 menit. Sempit banget kan? Walaupun bencana 2020 ini banjir bukan tsunami, angka ini nunjukin betapa setiap detik itu berharga banget di kota pesisir, dan betapa fatalnya punya sistem jalan yang bikin macet. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua titik-titiknya. Disinilah gambaran lengkap dari tragedi yang telah diramalkan ini jadi benar-benar jelas. Coba kita lihat urutannya. Tahun 2006, ada peringatan kalau sistem jalanan model grid itu bahaya buat evakuasi. Tahun 2010, ada bukti kalau sistem drainasenya nggak bakal cukup. Lalu, lompat ke 2025, boom! Kedua ramalan itu jadi kenyataan di waktu yang bersamaan. Hujan deras datang, drainase jebol, dan orang-orang kejebak di jalan.
Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Bencana Sibolga 2025 itu bukan sekedar bencana alam. Ini adalah akibat yang bisa diprediksi, puncak dari berbagai kelemahan yang sebenarnya udah diketahui, udah dianalisis, dan udah didokumentasikan bertahun-tahun sebelumnya. Tapi, nggak diapa-apain. Cerita Sibolga ini emang tragis banget. Tapi di dalamnya ada pelajaran super penting yang relevan buat banyak kota lain, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kunci dari semua ini itu ada di satu kata, mitigasi. Ini soal mengubah cara berpikir, bukan lagi nunggu bencana datang baru panik, tapi bertindak sebelum kejadian. Intinya, mencegah secara proaktif, bukan cuma bereaksi. Dan disinilah letak akar masalahnya. Sering banget, para ilmuwan, para peneliti itu udah tahu risikonya. Studinya ada, datanya lengkap. Tapi ada jurang yang dalam dan berbahaya antara pengetahuan di atas kertas dengan kebijakan nyata di lapangan. Kisah Sibolga ini adalah contoh paling gamblang dari jurang pemisah itu. Kisah Sibolga ini adalah sebuah peringatan keras buat kita semua. Pertanyaan terakhirnya jadi begini. Ada berapa banyak lagi kota di luar sana? Mungkin bahkan kota tempat tinggal kita, yang sebenarnya udah punya peta masa depan mereka sendiri, tapi petanya cuma disimpan di rak, dibiarin berdebu, dan diabaikan.